13 ini kita akan membahas mengenai employee dan manajemen fraud. Nah, chapter 27 ini itu ada di buku 3 dari bukunya Sawyer. Dan di buku 3 itu yang kita pakai adalah hanya chapter 27 ini. Dan kalau saya lihat dari slide-nya ini sudah lumayan udah lengkap ya untuk membahas mengenai employee dan manajemen fraud ini, dan menurut saya kalian cukup dari sini aja, dan ketika ujian pun saya tidak akan jauh-jauh dari slide ini mengeluarkan soalnya. Oke, ini adalah slide untuk pertemuan ke-13 dan untuk pertemuan ke-14. Jadi akan saya gabung aja menjadi satu, sehingga pertemuan ke-14 nanti kalian hanya tinggal absen aja di portal. Lalu saya hanya akan mengupload materi. Jadi videonya saya gabung ke pertemuan yang sekarang. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai nature of fraud, jadi hakikat dari kecurangan. Nah, fraud itu kan kecurangan ya. Nah, fraud itu dapat berbentuk apa saja, seperti white collar crime atau penggelapan. White collar crime itu tuh jenisnya tuh kayak apa sih? Penipuan lah gitu. Nah, definisi fraud menurut IIA adalah susunan dari tindakan ketidakberesan dan ilegal yang disengaja serta curang. Nah, white collar crime adalah kegiatan yang suatu kegiatan yang salah atau serangkaian dari tindakan dilakukan tanpa tindakan secara non-fisik, rahasia, dan tipu muslihat untuk mendapatkan uang atau properti, untuk menghindari pembayaran atau kehilangan uang atau properti, atau untuk mendapatkan bisnis atau keuntungan pribadi. Jadi intinya adalah kayak penipuan, korupsi, dan lain-lain. Terus penggelapan adalah konversi dari kegiatan melawan hukum untuk penggunaan pribadi. Nah, ini tidak termasuk kejahatan seperti penyuapan, maling, fraud terhadap pemerintah. Nah, elemen dari kecurangan hukum. Berikut elemen adalah legal fraud gitu. Nah, dibuat dengan kepalsuan pengetahuan atau tanpa pengetahuan yang cukup pada subjek untuk menjamin sebuah gambaran. Nah, seseorang yang bertindak melampaui batas, sebuah kesalahan yang menggambarkan fakta material atau beberapa kasus, yaitu pada opini dan kerugian yang dibuat. Nah, elemen-elemen dari white collar fraud adalah maksudnya untuk melakukan sebuah tindakan yang salah atau mencapai tujuan yang tidak konsisten dengan hukum atau kebijakan publik, menyembunyikan tujuan atau penyajian yang keliru oleh karyawan untuk melengkapi skema, kepercayaan yang dilanggar atau diingkari, tindakan sukarela oleh korban untuk membantu pelanggaran sehingga sebuah hasil dari praktek penipuan, yaitu kejahatan yang disembunyikan. Nah, FBI mendefinisikan white collar fraud sebagai tindakan ilegal yang berkarakteristik, nah ini dia, penipuan, penyembunyian, pelanggaran terhadap kepercayaan, atau yang melebihi aplikasi atau melewati kekuatan fisik atau pelanggaran gitu. Jadi kejahatan yang dilakukan seperti mendapatkan uang, properti, pelayanan untuk mengamankan seseorang atau untuk keuntungan bisnis. Nah, ada lagi namanya computer fraud gitu. Nah, untuk dewasa ini nih, computer fraud ini semakin meningkat gitu. Metode dan cara untuk melindungi perusahaan dari computer fraud masih sangat terbatas. Nah, computer fraud meliputi tindakan ilegal yang mana pengetahuan tentang teknologi komputer adalah sangat esensial untuk perpetration, investigation, dan prosecution. Nah, dengan menggunakan sebuah komputer, seorang fraud perpetrator dapat mencuri lebih banyak dalam waktu lebih singkat dengan usaha yang lebih kecil. Nah, pelaku fraud telah menggunakan berbagai metode untuk melakukan computer fraud. Nah, berikut merupakan cara perlindungan terbaik untuk melindungi dari computer fraud, yaitu ini ya, pemisahan tugas, etika profesional, lisensi, personal screening, ya kan, sistem desain kontrol, physical access, gitu, internal control, dan edit. Nah, computer fraud itu ada kategorinya. Kategorikan computer fraud melalui penggunaan model pemrosesan data. Nah, cara yang paling sederhana dan umum untuk melaksanakan fraud adalah mengubah computer input. Computer fraud dapat dilakukan melalui penggunaan sistem, yaitu prosesor oleh yang tidak berhak, terhadap pencurian waktu dan jasa komputer, serta penggunaan komputer untuk keperluan di luar job description pegawai. Terus computer fraud dapat dengan mengganggu perangkat lunak atau softwarenya yang mengolah data perusahaan. Jadi ada yang dengan cara inputnya, ada yang dengan cara prosesornya, ada dengan cara softwarenya gitu.
Terus computer fraud dapat dilakukan dengan mengubah atau merusak data files organisasi. Terus computer fraud dapat dilaksanakan dengan mencuri atau menggunakan secara tidak benar sistem outputnya. Nah, ada lagi namanya internet fraud gitu. Internet fraud itu adalah cybercrime gitu kan. Nah, cybercrime ini telah melanda semua sektor tidak terkecuali dengan dunia usaha. Cybercrime dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok via internet seperti blackmail, hacking, cracking, carding, sama DOS. Ini banyak nih. Nah, cybercrime dapat terjadi kapan saja dan di organisasi di mana saja gitu. Nah, cybercrime ini sangat sulit dicegah karena memerlukan teknologi yang amat canggih untuk mendeteksinya. Nah, jika zaman dulu metode hacking masih berbasis command line, maka saat ini berganti menjadi graphical user interface. Bahkan melalui internet relay chat, para hacker dapat saling bertukar informasi menggunakan koneksi jaringan internet yang terbuka. Nah, sekarang kita membahas mengenai tanggung jawab dari internal audit. Pada awalnya, perhatian utama auditor langsung mendeteksi terjadinya error atau fraud. Fungsi internal audit lebih bersifat protektif ya dan detektif daripada konstruktif. Saat itu belum ada standar yang berlaku. Berdasarkan SIAS nomor 3 dijelaskan fungsi dan tanggung jawab dari internal audit dalam menghadapi fraud. Nah, sekarang kita lihat nih tanggung jawab dari internal auditnya. Yaitu prevention. Tanggung jawab utama berada pada manajemen sebenarnya preventionnya. Tanggung jawab internal audit terletak pada pemeriksaan dan evaluasi kelengkapan dan keefektifan tindakan yang dijalankan manajemen untuk memenuhi kewajibannya. Lalu ada namanya detection. Internal audit harus memiliki kemampuan pengetahuan terhadap fraud untuk mendeteksi indikasi fraud. Jika kontrol terhadap kelemahan yang signifikan telah dideteksi, sebagai tes tambahan, internal audit harus menambah tes langsung terhadap identifikasi dan indikator dari fraud. Gitu. Nah, sekarang mengenai investigasi sama pelaporannya. Fraud investigation mungkin telah diarahkan dan telah ada partisipasi dari internal auditor, lawyer, investigator, security personal, sama spesialis lainnya dari dalam maupun di luar perusahaan. Nah, internal auditor harus dapat mengakses fakta dari seluruh fraud investigasi, yaitu menjelaskan kebutuhan kontrol yang harus diimplementasi, terus desain audit test untuk membantu pengungkapan adanya fraud dalam masa yang akan datang. Yang ketiga adalah mempertemukan tanggung jawab internal auditor dalam memelihara pengetahuan dari fraud. Terus pelaporannya, report harus dibuat dan dikeluarkan dengan kesimpulan dari fase investigasi dan harus termasuk seluruhnya, yaitu finding, kesimpulan, rekomendasi, atau tindakan perbaikan yang telah diambil. Nah, untuk otoritas, tanggung jawab dalam mendeteksi fraud dapat dilakukan sepanjang otoritas diberikan dalam pemeriksaan area potensial dari fraud. Internal auditor tidak dapat bekerja jika terdapat pembatasan. Nah, tanggung jawab manajemen yaitu menetapkan iklim moral dalam fungsi di perusahaan, menyediakan organisasi untuk menyempurnakan rencana dan kebijakan yang harus dijalankan, menetapkan dan mengelola internal kontrol. Yang keempat adalah menetapkan dan mengelola jalur komunikasi dan sistem reporting dalam organisasi. Terus jika internal auditor diatur untuk bertanggung jawab dalam investigasi dari potensial kesalahan yang ada, maka board of director harus memberikan otoritas sebagai berikut, yaitu review dan komen pada annual report dari manajer pada seluruh level dalam otorisasi organisasi, audit seluruh konsultasi yang diatur dan dievaluasi, baik dokumentasi ataupun dasar pembenaran. Terus harus menganalisa prosedur organisasi dan prakteknya untuk pembukaan dan pemeliharaan account bank. Yang keempat adalah review approval transaksi pada eksekutif level. Lalu ada memiliki akses dalam menindak board of director, terus review transaksi dari subsidiary dan lain sebagainya. Lalu ini adalah untuk mendeteksi fraud. Jika internal audit ingin sukses dalam mendeteksi fraud, maka internal audit harus membangun kesadaran fraud terjadi. Nah, bagian langkah awal yang harus dilakukan oleh internal audit adalah menyediakan waktu lebih, menjelaskan apakah dan resiko sistem kontrol di komputer dan bagaimana seharusnya menghadapinya. Nah, beberapa hal yang harus dimiliki auditor internal agar mendeteksi fraud lebih lancar adalah memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai dalam mengidentifikasi indikator terjadinya fraud, gitu kan. Terus memiliki sifat kewaspadaan yang tinggi terhadap kemungkinan dan kelemahan pengendalian internal,
lalu memiliki keakuratan dan kecermatan dalam mengevaluasi indikator fraud tersebut. Nah, sebagian besar fraud ini dapat dideteksi melalui keluhan dari rekan kerja yang jujur, ya, terus laporan dari rekan, terus pemasok yang tidak puas dari pihak ketiga nih. Atas sangkaan atau dugaan terjadinya kecurangan ini, kemudian dilakukan analisis terhadap tersangka. Lalu pendeteksian atas kecurangan ini dapat dilihat dari karakteristik si penerima maupun si pemberi. Nah, ini adalah karakteristik dari si penerima ataupun si pemberi. Ada si big spender, ada gift taker, ada outcoupler, ada rule breaker, ada complainer, ada genuine need. Nah, hazard in interrogation, ya, dalam menginterogasi. Nah, interogasi tidaklah terlalu sulit. Interogasi dapat sangat berbahaya bagi interrogator dan bagi organisasinya. Karyawan yang menjadi tersangka dari pencurian atau fraud tetap memiliki hak hukum menurut undang-undang. Nah, jika karyawan tersangka tidak salah, maka dia dapat menuntut si interrogator dan organisasi gitu. Jadi kita kalau menginterogasi jangan asal-asalan, karena kalau misalnya ternyata tidak terbukti benar, maka perusahaan dapat dituntut oleh si karyawan. Nah, para internal audit harus menyadari bahaya hukum dari efek interogasi ini. Nah, ada yang namanya, kalau tadi kan kecurangannya kan karyawan ya, sekarang ada kecurangan manajemen, itu manajemen fraud. Nah, manajemen fraud ini harusnya pembahasan ke minggu ke-14 ya, tapi saya jelasin di sini aja supaya minggu ke-14 sudah bebas. Nah, manajemen fraud meminta pertimbangan yang khusus. Nah, bentuk fraud manajemen berada di bawah definisi legal yang terbatas dari penggelapan, fraud, dan pencurian. Bentuk praktik manajemen fraud yang dilakukan oleh manajer adalah mengambil keuntungan untuk mereka sendiri dengan berbuat kecurangan di organisasi. Kecurangan dari manajer dapat terjadi karena mereka memiliki posisi kekuasaan dan kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan. Nah, manajemen fraud dapat terjadi ketika manajer memiliki kesempatan dan ada keinginan lebih untuk status atau ego mereka untuk berbuat kecurangan gitu. Nah, ini adalah alasan di belakangnya kecurangan. Reason of management fraud. Ini adalah alasan-alasannya. Profit center dapat mengubah fakta dari disinvestment yang dimiliki. Nah, sebuah profit center dijalankan dengan keras dan cepat. Corporate management hanya melihat bottom saja tanpa mempertimbangkan harga atau nilai dari divisi tersebut. Nah, terus manajemen yang tidak memiliki kompetensi dapat bertahan. Manajer yang baik dapat menjaga perubahan, sedangkan manajer yang tidak baik maka sebaliknya. Jadi ini adalah karena profit center dari mungkin ada target dari perusahaan kali ya. Terus performance mungkin mendistorsi jaminan untuk mendapatkan bonus yang lebih tinggi gitu. Terus manajer dalam banyak organisasi atau partisipasi dalam rencana insentif manajemen gitu. Jadi performance yang lebih baik tentunya akan mendapatkan bonus yang lebih besar pula. Terus hal ini mendorong para manajer untuk berlomba-lomba menyulap performance-nya menjadi lebih baik. Jadi kalau misalnya ada target yang lebih tinggi, misalnya perusahaan menargetkan target yang tinggi, semakin targetnya tinggi, kalau tercapai maka ada bonus. Jadi disitulah terletak adanya kemungkinan fraud gitu. Terus keinginan untuk menjadi atau menggantikan manajer dengan cara-cara yang curang juga bisa. Terus ambisi orang atau karyawan dalam bentuk untuk menggantikan manajer. Terus manajer yang tidak mengindahkan moral juga bisa jadi latar belakang. Profit dapat menggelembungkan untuk mendapatkan keuntungan pada marketplace. Terus symptoms of fraud-nya, sebagian besar bukti kecurangan merupakan bukti sifat tidak langsung. Petunjuk adanya kecurangan biasa ditunjukkan oleh munculnya gejala-gejala sebagai berikut. Nah, adanya perubahan gaya hidup atau perilaku, dokumentasi yang mencurigakan, keluhan dari pelanggan atau pemasok, dan kecurigaan dari teman sekerja. Ini adalah tanda-tanda ya bahwa telah terjadinya suatu fraud. Nah, warning sign timbulnya fraud dapat diketahui oleh auditor pada saat melakukan audit kinerja, audit keuangan, maupun audit operasional berupa red flag atau fraud indicator. Dalam hal perencanaan audit, guna mencari informasi tentang masalah keuangan yang dihadapi para karyawan atau konflik dapat terjadi antara perusahaan dan karyawan adalah warning sign-nya. Nah, kita mesti ngelihat nih warning sign-nya. Nah, auditor harus waspada apabila memperoleh informasi sebagai berikut.
terdapat perubahan yang tidak biasa pada perilaku atau pola hidup karyawan ya. Jadi misalnya tadinya mobilnya apa ganti jadi mobilnya apa gitu kan. Terus karyawan yang menangani aktiva, perusahaan menghadapi kesulitan keuangan tuh. Terus karyawan mengelola aktiva ternyata tidak disenangi oleh karyawan lain. Nah, ini adalah contoh-contoh dari warning sign-nya ya yang harus di yang harus diperhatikan oleh manajer. Oke, sekian untuk pertemuan 13 sama 14. Untuk pertemuan 14 saya tidak akan bikin video lagi karena sudah masuk di sini. Pertemuan ke-14 kalian hanya tinggal absen di portal ya kan, dan ini akan saya upload ulang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.